Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, perkenalkan mohon izin. Saya nggak tahu mau bikin konten tentang apa, tapi kayaknya di siang yang bolong ini, yang sedang berpuasa, kayaknya enak juga bikin konten unik seperti ini. Jadi mohon izin nih pada para netizen, mudah-mudahan bisa diterima. Kita membahas mengenai minuman nomor 2 paling terbanyak yang diminum selain air putih di dunia. Minuman nomor 2 yang paling banyak diminum selain air putih di dunia. Apa itu? Yaitu teh. Nah, kita akan bahas mengenai teh, mulai dari aspek agronomis, aspek kebunnya, tanamannya, dan aspek-aspek lainnya. Tetapi kita paling banyak porsinya di tanaman. Kenapa itu unik? Nanti akan kita lihat. Eh, saya nggak tahu mau pembukaan seperti apa, tetapi inilah seruput sekilas obrolan unik penuh kesan tentang tanaman teh. Ya, sobat, kalau sobat melihat gambar seperti ini atau gambar seperti ini, sangat indah. Itu objek healing kita-kita semua yang berada di pegunungan. Ya memang sejujurnya gambar seperti itu seperti permadani hijau, hamparan permadani hijau yang ada di kaki pegunungan. Tetapi tahu tidak sejatinya bahwa permadani seperti itu, yang permadani tanaman teh seperti itu, jika lo dicabut, ini seperti saya yang di samping ini, bahwa akarnya jauh ke dalam, kemudian berkayu dan banyak cabangnya seperti pohon. Ya memang tanaman teh itu adalah pohon. Kalau tidak dilakukan pemangkasan, dia akan tumbuh tinggi sampai 10-15 meter. Kenapa kita pangkas? Karena ya tentu saja untuk memudahkan pemetikan. Bisa dibayangkan kalau tanaman teh itu seperti pohon yang tumbuh tinggi 10-15 meter, bagaimana ibu-ibu pemetik itu mau memetik tanaman tehnya. Jadi memang dibuat sedemikian rupa seperti ngebonsai tapi bukan bonsai, dibuat sedemikian rupa sehingga tanaman teh itu tetap pendek. Nah, jadi kita tahu bersama bahwa tanaman teh itu bukan seperti tanaman sayuran, tetapi sejatinya adalah memang tanaman pohon. Bayangkan saja kalau seperti gambar permadani tadi, sobat bayangkan kalau itu pohon, itu tentu saja itu seperti tanaman hutan yang memiliki banyak tegakan-tegakan pohon. Jadi sangat bagus apabila ditanam di pegunungan untuk aspek-aspek hidrologis. Tapi bukan itu yang kita bahas di sini. Itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Eh, yang penting sobat tahu bahwa daur tanaman teh setiap 3-4 tahun sekali itu dipangkas. Kenapa? Untuk memudahkan menjaga tanaman teh tetap vegetatif dan menjaga tanaman teh agar tetap pendek seperti itu. Sehingga memudahkan para pemetik, ibu-ibu pemetik untuk memetik. Jadi setiap 3-4 tahun sekali tanaman teh itu dipangkas dan umur ekonominya sampai 50 tahun. Bukan berarti setelah 50 tahun tidak tumbuh. Banyak juga sekarang tanaman teh yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda yang udah umur ratusan tahun. Tetap dipertahankan karena alasan-alasan beberapa tanaman teh memiliki cita rasa yang khas, tapi tidak banyak. Nah, setelah 50 tahun umumnya pertumbuhan pucuknya tidak seiring dengan biaya yang dikeluarkan sehingga umur ekonomisnya sudah merendah. Bukan berarti tanaman teh tidak dapat tumbuh setelah 50 tahun, bahkan yang ratusan tahun pun ada. Yang kita bahas sekarang adalah kenapa unik. Ini untuk pendahuluan saja. Yang pertama, uniknya adalah tanaman teh itu merupakan tanaman perkebunan, tanaman industri perkebunan, minuman penyegar, dan langsung memiliki banyak manfaat kesehatan. Tidak diragukan lagi. Nah, kandungan kateken di sini itu diklaim memiliki banyak manfaat kesehatan, diantaranya untuk antioksidan, kemudian pengikat radikal bebas, dan sebagainya. Nah, sehingga karena radikal-radikal bebas itu diikat, akhirnya menimbulkan efek-efek manfaat kesehatan
ke yang lainnya seperti itu. Jadi memang katekin itu mempunyai daya pengikatan yang kuat terhadap radikal bebas di dalam tubuh. Itulah efek yang paling menarik dari tanaman teh. Yang paling utama yaitu adanya katekin. Jadi kalau pucuk tanaman teh itu dikeringkan itu terdiri dari 75%, 70 sampai 75%-nya itu kadar air, kemudian 25%-nya itu adalah bahan-bahan padatannya. Nah, ketika dari bahan padatan tersebut, yang paling utama yang dominasinya adalah kandungan polifenol. Nah, di dalam polifenol tersebut ada kandungan-kandungan katekin yang memiliki banyak manfaat kesehatan tadi. Itu keunikan yang pertama. Jadi, saya rasa saya tidak bisa menemukan tanaman industri lain yang memiliki kandungan katekin yang lebih tinggi daripada tanaman teh. Mungkin kalau ada silahkan di komen di bawahnya. Tetapi sejauh ini tanaman industri perkebunan yang memiliki kandungan katekin yang tinggi dan banyak manfaat kesehatannya itu adalah tanaman teh. Itu yang dari pucuknya. Nah, katekin itu sendiri itu paling tinggi terletak di ujung pucuk, yaitu ujung pucuk yang seperti jarum yang belum membuka. Kita sebutnya sebagai peko. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai apa itu peko dan lain-lain. Tetapi kandungan katekin paling tinggi dalam teh itu pada pucuk muda, ujung pucuk muda, terutama yang pucuk yang belum membuka. Nah, itu nanti yang diolah menjadi white tea yang terkenal. Kemudian daun-daun seiring menurun daun ke bawah, itu kandungan katekinnya semakin menurun. Jadi paling efektif itu adalah pucuk dan tiga daun muda di bawahnya. Itu adalah kandungan-kandungan katekin yang paling tinggi. Jadi pucuk dan tiga daun muda yang ada di bawahnya. Orang biasa disebut sebagai P+3, itu kandungan katekinnya yang paling tinggi. Di bawah itu kandungan katekinnya semakin menurun. Nah, yang kedua, yang paling unik, sobat, Ini nih. paling unik bagi menurut saya ini ya, bahwa tanaman teh itu satu-satunya tanaman yang organ yang untuk memasak makanannya, ya, organ yang untuk fotosintesisnya yang berfungsi untuk memasak makanannya dengan organ yang digunakan untuk hasil atau produksinya itu adalah sama, yaitu daun. Di sini uniknya. Coba kita lihat. Kalau kopi itu yang memasak makanannya itu daun-daun, daun cabang-cabang produktif, kemudian diberikan kepada buah-buah yang untuk menjadi buah. Kemudian kalau sawit sama pelepah-pelepah atau daun-daun, kemudian yang dipanen adalah hasilnya berupa buah, organnya itu berupa buah. Nah, kalau teh eh, yang berfungsi memasak makanannya itu berfotosintesis itu adalah daun, kemudian yang dipanen adalah pucuk. Nah, pucuk itu kan daun. Jadi dari daun oleh daun. Seperti itu. Di situ uniknya. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah yang pertama yang membedakan itu adalah fasenya. Pada saat dia pucuk, pertumbuhan pucuk, pucuk-pucuk muda, warnanya itu hijau muda, itu yang disebut sebagai organ produksi, yaitu pucuk. Pada saat dia sudah menua, itu yang berada di bagian daun yang paling bawah, itu disebut daun pemeliharaan, atau daun maintenance foliar, atau daun dapur, daun penyangga, daun yang berfungsi untuk memasak makanan, untuk fotosintesis sehingga menghasilkan energi dan cadangan makanan untuk pertumbuhan pucuk-pucuk di atasnya. Jadi makanya oleh karena itu pertumbuhan atau menjaga daun pemeliharaan itu sangat penting. Kenapa? Itu ya sebagai dapur, sobat. Jadi daun pemeliharaan yang paling optimal itu adalah 5 lapis daun di bawahnya, di bawah satu pucuk yang di bawahnya adalah 5 lapis daun. Nah, sekitar 20 sampai 25 cm tebalnya. Jadi perumpamannya seperti ini, sobat. Jadi sobat kalau mau hajatan seperti itu, ini perumpamaan saja. Kalau mau hajatan, walaupun bahan makanannya banyak, walaupun hajatannya katakanlah meriah seperti itu, di rumah tetapi menutup jalan seperti itu, meriahlah, mengundang 1.000 orang, kemudian bahan makanannya itu banyak, ayamnya banyak, dagingnya banyak, dan lain sebagainya, full, biayanya oke, banyak, tetapi tiba-tiba kompornya itu cuma dua tungku,
Tentu saja, walaupun modalnya banyak, bahan makanannya banyak, karena kompornya cuma 2 tungku, tentu saja besoknya para tamu tidak akan merasakan makan makanan yang optimal sesuai dengan bahan-bahan yang mahal yang sudah dibeli tadi. Bahkan banyak yang tidak matang dan mungkin tamu-tamu banyak yang tidak kebagian makanannya sebelum selesai sudah habis. Nah, sama, jadi harus ditambah menjadi katakanlah 5 kompor seperti itu sehingga semua bahan makanan yang tadi itu bisa dimasak. Seperti itulah perumpamaan dan pemeliharaan. Jadi walaupun pupuknya banyak, walaupun sumber-sumber nutrisinya banyak, tetapi yang dimasak itu sedikit, yang untuk dapurnya itu sedikit, daunnya itu cuma 2, begitu cuma 3, tidak 5, pertumbuhan pucuknya juga tidak maksimal. Nah, karena itulah uniknya di situ. Kita harus memelihara organ-organ yang satu sisi dia bertindak sebagai dapur, tapi satu sisi lain dia bertindak sebagai produksi. Organnya sama, yaitu daun. Nah, di situ letak pentingnya pemetikan, pengambilan pucuk apa yang harus diambil, apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus dipetik, sehingga tidak mengganggu daun-daun di bawahnya, sehingga pemetikan itu hanya memetik pucuknya saja, hanya memetik organ panennya saja. Dapur tadi tidak ikut terpetik, karena kalau terpetik tidak jadi hajatan, seperti itu. Itulah uniknya tanaman teh. 2 unik tanaman teh. Yang pertama karena kandungan khasiat dan manfaatnya, katekin tadi, padahal dia tanaman industri yang memiliki kandungan yang khasiat dan kandungan manfaatnya kesehatan. Yang kedua adalah pola fisiologi tadi, bahwa organ yang bertindak sebagai organ organ pemeliharaan, organ dapur, organ fotosintesis, dan organ yang bertindak sebagai organ yang bertindak sebagai panen, organ produksi, itu sama, yaitu apa? Daun. Yang membedakan adalah fasenya dan cara manajemen kita memetiknya. Nah, oleh karena itu pemetikan itu merupakan hal yang sangat penting selain pemupukan pada tanaman teh. Begitu saja guys video kita kali ini. Sudah banyak banget insight tadi. Nanti di video-video selanjutnya kita akan membahas sekilas tanaman teh. Kita bahas mengenai tanamannya dulu, kemudian mungkin beberapa kalau ada isu-isu penting kita akan masukkan ke sini mengenai isu-isu seputaran teh, baik itu di Indonesia maupun di luar dunia sana. Oke guys, terima kasih. Tolong dukung, support terus channel ini, klik subscribe, like, and comment, share jangan lupa. Silahkan komentar, tapi komentar yang bermanfaat dan membangun. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.